Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Laki Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa menarik 90%. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasi maskulin. Oh, diawali dengan devil ya. Queen of Wands. Three of Pentacles. The Nine of Pentacles, the Nine of Pentacles. Six of Wands. The Hierophant. Oke. Aku lihatnya di sini dia cemburu sama kamu ya, feminim ya. Yang sudah banyak perubahan, lebih berkembang, lebih sukses. Bahkan sebagian feminim di sini sudah ada yang menikah juga ya. Ya, tuh. Ada keinginan dia untuk kembali sama kamu. Dia juga ingin balas dendam sih. Jadi dia cemburu melihat kesuksesannya kamu. Ya, tentang keuangan, karir, dan juga ada jodoh baru ya kalau aku lihat. Tapi dia juga ingin kembali sama kamu. Dia menyimpan keinginan dia untuk bisa reconciliation. Tuh ya. The Temperance, Four Swords, the Page of Cups, and the High Priestess. Jadi memang dia masih keinginan kembali sama kamu nih. Dia berpikir kalau kembali sama kamu itu apakah dramanya akan terulang lagi apa enggak. Dan dia masih mantau kamu. Ya, masih mantau kamu, masih ingin tahu. Ya. Dia masih stalking tentang kamu. Karena kamu sudah memaafkan apapun yang terjadi yang membuat kamu marah. Kamu feminim ya, sudah belajar melupakan dan optimis akan masa depan kamu. Terutama saat ini tentang karir kamu dulu ya. Jadi dia marah sama kamu, cemburu. Dan dia juga ingin kembali sama kamu, tapi ya gitu, dendam. Ketika sudah kembali sama kamu, dia akan hadirkan lagi dan player lagi ya, memainkan lagi, mempermainkan pernikahan lagi nanti. Page of Swords, Six of Cups sih. Dia mengenang tentang kamu itu
ketika dia sendiri. Dia ingin komunikasi lagi sama kamu, tapi dia belum bisa melangkah ke kamu. Dia pengen move on dari kamu aja sebenarnya nggak bisa, dan dia stuck ya tentang memori dari kalian. Seven of Cups, Five of Pentacles, Page of Cups tuh ya. Dia mau kembali sama kamu sih, tapi dia sudah kehilangan harapan, kehilangan impian, dan dia sudah kehilangan tujuan hidup sebenarnya. Dia merindukan bayangan indah memori dengan kamu. Dan dia harus belajar dari masa lalu tentang kehilangan ya. Dia bingung antara mau kembali sama kamu, tapi cara dia perbaiki trauma dan juga memperbaiki karmanya dia ini tentang skandal itu bagaimana, dia masih belum bisa lakukan. Dia ingin keluar sebenarnya dari trust issue ini. Dia kenang sendiri ketika dia mengingat kamu ya. Jadi ketika dia sendirian dia baru mengingat kamu. Karena ya dia masih dengan orang ketiga, tapi semuanya penuh dengan kemunafikan. Kalau dengan kamu nih dia mengalami energi kesuksesan, mengalami energi kepuasan lah gitu ya. Dan dia mantau kamu sudah bisa bebas dari energi negatif, kamu berani melangkah, dan dia masih terpacu dengan dari black magic, kebebasan. Ingin sih dia lari dari black magic itu ya, dari sihir, dari drugs, dari seks, semuanya ya. Ini energi ya, ingin dia kabur gitu, ingin dia move on gitu, tapi memang masih belum bisa ya. Karena dia masih membutuhkan tentang keuangan dan perhatian, dan dia orangnya nggak bisa kesendirian. Kamu malah yang fokus ya tentang masa depanmu. Kamu sangat berhati-hati mengambil keputusan dalam kesendirian kamu yang stuck sekarang, karena kamu gak tahu harus menerima atau tidak dia kembali setelah adanya perceraian ataupun setelah adanya perpisahan, kehilangan ya. Kamu coba untuk menutup diri sih dari dia. Dia ingin kembali ke kamu karena merasa dengan kamu tuh dia memiliki suatu kesuksesan. Tapi dia stres, depresi melihat kamu sudah nggak bisa selembut dulu dengan dia, sudah nggak bisa seharmonis seperti dulu ya. Makanya dia bingung dan dia dihantui tentang skandal terus. Ace of Wands, the Magician, the Temperance, the King of Cups,
Three of Wands, Page of Pentacles and the Queen of Cups in the reverse. Queen of Swords and the Queen of Cups and the Four of Cups. Kamu coba untuk mengendingkan rasa kekecewaan kamu yang selama ini kamu simpan, atau kamu dijadikan pilihan, kamu coba untuk batasi. Sudah kamu pikirkan hal itu? Sedangkan situasi maskulin di sini memendam perasaannya. Dia masih bermain dengan orang ketiganya. Ace of Wands, the Magician, the Temperance, King of Cups, Three of Wands, and the Page of Pentacles. Masih bermain, ya, masih terpengaruh dari hasutan, dari black magic, ya, dari kebebasan dia. Ya, tapi di sini dia melihat kamu sudah banyak berubah, dia cemburu. Ya, dia panas. Apalagi kamu sudah bisa memaafkan kesalahan dia. Kamu coba optimis tentang masa depan kamu. Dan kamu coba untuk tegar, ya, dalam menjalani permainan selama dengan dia. Kamu benar hati-hati banget. Coba untuk bisa belajar sabar, belajar menyembuhkan diri kamu sendiri, feminim, ya, selama permainan dia. Karena kamu tahu, ya, dia masih stuck pikirannya tentang trust issue di masa lalu, dan kamu juga tahu dia belum bisa melepaskan permainan ini. Dan ya, masa depannya dia, journey-nya dia untuk ke kamu tuh masih belum bisa dia lakukan, ya, karena transisinya masih dia genggam. Dan journey-nya ke kamu juga menjadi stuck karena dia belum bisa menjujurkan, ya, permainan dia yang kotor. Dan di sini, ya, dia bingung dengan masa depan dia sendiri, terutama dengan orang barunya, karena dia dihantui tentang perceraian, tentang kehilangan, tentang skandal. Ya, di sini sebagian dari maskulin sudah ada yang menikah, tapi ujungnya nanti bercerai, aku lihat, atau berpisah. Pada akhirnya maskulin di sini ketakutan sih, ya, bingung akan masa depannya dia sekarang. So, maskulin di sini sebenarnya dendam, ya, dendam akan segala hal jadinya. Jadi kayak, kok gue yang kalah gitu, ya, dibanding feminim sekarang. Dan dia obsesi tentang masa depannya dia, kehidupan dia yang baru, tapi semuanya penuh dengan energi negatif, ya. Yang dia pakai adalah logika dan nafsu, bukannya empati. Jadi dia hanya terfokus tentang seksual terus, ya. Sedangkan kamu di sini sudah mampu, ya, bergerak, sudah mampu menghadapi segala ujian dari sebuah permainan, ya, dari maskulin. Kamu coba untuk bisa memaafkan, coba untuk move on, lakukan segala cara, ya, di sini. Walaupun kamu dengan maskulin ini sebenarnya masih saling memantau, sebenarnya, ya, masih saling memperhatikan, saling mengisi tentang perasaan masing-masing dalam diamnya kalian, ya. Dan situasinya kalian ini juga sama-sama saling belajar untuk mengimbangi
dan menerima suatu situasi yang harus dijalankan. Dan aku lihat di sini maskulin ya menghayal ingin kembali ke kamu sebenarnya. Karena dia melihat kamu sudah banyak berubah, lebih sukses, bebas. Dan dia mengenang hal itu. Tapi dia nggak bisa melakukan tindakan ya untuk kembali ke kamu saat ini. Karena dia stuck dengan egonya. Six of Wands, Four of Pentacles, and the Three of Wands. Jadi dia stuck ya. Dia masih mencari simpati dari permainannya dia dengan orang lain selama jauh dari kamu. Dan dia stuck juga tentang permainan dia sendiri, perhatian dari orang. Jadi dia memang tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena masa depannya dia pun, journey-nya ini tidak ada kemajuan. Sebagian dari maskulin ini bingung akan pernikahannya dengan orang baru, masa depannya mau bagaimana. Karena yang aku lihat, dia tadinya memang menghayalnya terlalu tinggi terhadap orang baru ini. Dia pikir dengan orang baru ini akan lebih baik dibandingkan kamu ya. Tapi ternyata tidak. Sia-sia. Apa yang dia simpan, apa yang dia lindungi, apa yang dia tutupi, ini akan sia-sia. Karena dia akan kehilangan tentang apa yang dia miliki, yang dia tutupi selama ini dari kamu. Dan dia akan merasa kesendirian ya. Dan dia merasa lelah sendiri nanti. Karena ya dari skandal yang dia lakukan ini akan merugikan dia sendiri. Dan karma ini, wow, karma dari masa lalu ya. Dia belum bisa move on dari kamu sebenarnya. Masih mengingat kamu. Dia juga kecewa dengan nafsunya dia, tidak bisa tertahankan. Dan dia coba untuk move on dari kisah kalian. Tapi ternyata karma mendatangkan hidupnya dia. Dan dia coba untuk menjujurkan dirinya. Tapi sulit dia untuk jujur sama kamu. Sehingga ketakutannya dia, ataupun ini karma ya, karena Eight of Swords nih kayak orang tuh gak bisa berbuat apa-apa dan semuanya memberikan suatu drama. Dan ini terulang terus ya dramanya dia, karena dari sikapnya dia sendiri. Oke. Insight. Open the third eye to strange intuition. Breaking bad habits. Self-acceptance, excellence, mental healthy, and letting go of the face. Tree of life. True wisdom and making good choice in life. So ya, dia harus bisa membuka mata hatinya dia ya, untuk bisa mengendingkan suatu lingkungan yang buruk dan bisa belajar bijaksana dalam mengambil pilihan dalam hidupnya dia. Dan dia harus bisa mengikuti kata intuisinya dia, yaitu menerima keadaan, menerima situasi, menerima dirinya dia. Dan ini bisa menyembuhkan dirinya dia ya, perlahan tapi pasti. Dan ini bisa membuat dia menjadi bijaksana dalam memilih. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan. Lucky Tarot Time and take care of you guys.